Berdasarkan hadis Rasulullah, setiap zaman itu pasti ada cobaannya. Kalau ditanya hukum kurban ini, ada orang beranggapan kalau sudah pernah kurban maka dia tidak mau kurban lagi. Sebenarnya kurban ini kalau bicara masalah mampu, andaikan di Arab atau di Makkah, Armina tidak ada wukuf dan tidak ada pelaksanaan ibadah haji, ibadah kurban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berjumpa walaupun dalam video ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh apa yang beliau ajarkan selama ini. Kali ini kita akan berbincang-bincang singkat dengan seorang ustadz yang sedang ada bersama kita sekarang. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oh iya Ustadz, sekarang ini kan lagi ada wabah COVID-19. Jadi menurut Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang wabah ini di masa pandemi ini? Sebenarnya wabah ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berdasarkan hadis Rasulullah, setiap zaman itu pasti ada cobaannya. Yang penting kita sabar menyikapi semua cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wabah ini tidak lain hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tema bincang-bincang kita kali ini akan membahas tentang kurban di masa pandemi. Dalam bahasa Arab, kurban itu disebut udhiyah atau binatang sembelihan. Menurut bahasa dari Ustadz, apakah kurban itu? Makna kurban ini sebenarnya adalah qoroba yaqrabu kurbanan, bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sarana kurban ini, apalagi dalam situasi COVID-19. Tentunya kita harus melakukan berbagi rezeki kepada saudara-saudara kita yang kebetulan tidak mampu. Jadi kurban itu adalah bukti syukur, dengan itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya dengar nih Ustadz, banyak ulama berpendapat bahwa hukum kurban itu wajib, dan ada juga yang berpendapat hukum kurban itu sunnah. Jadi menurut Ustadz, dari pandangan Al-Quran dan hadis, manakah yang lebih kuat? Jadi kalau ditanya hukum kurban ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Tetapi ketika kita melihat surah Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya telah banyak nikmat yang kuberikan, kata Allah kepada kita, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Jadi kewajiban kurban ini memang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Bahkan di dalam hadis Rasulullah, man wajada sa'atan falam yudakhi yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Ahmad. Rasul menyampaikan, siapa yang sanggup berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Dari hadis ini bisa kita ambil, umat Islam itu boleh sholat dimanapun, di rumah, di sawah, di kendaraan, asalkan bersih.
Memang secara khusus umat Islam sholat di masjid. Tetapi berdasarkan hadis ini, orang yang sanggup berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Umat Islam hanya dilarang di sholat di dua tempat, yaitu kuburan dan WC. Jadi kurban ini, apakah ada batasan minimal dan maksimalnya Ustadz? Jadi kurban ini sebenarnya ada orang beranggapan kalau sudah pernah kurban maka dia tidak mau kurban lagi. Ini sebenarnya anggapan yang salah. Kurban ini adalah setiap tahun kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah selalu berkurban 2 ekor. Yang pertama, Rasul berniat, ya Allah, ini kurbanku dan umatku. Lantas Rasul memotong hewan kurban yang kedua, ya Allah, ini kurbanku dan keluargaku. Jadi Rasul melakukan kurban itu adalah setiap tahun. Tentunya kita juga mencontoh apa yang dibuat oleh Rasulullah, bahwa umat Islam bagi yang mampu maka dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk berkurban setiap tahun 1 ekor minimal untuk 1 keluarga dengan niat, ya Allah, ini kurbanku dan seluruh keluargaku. Berbicara tentang tidak mampu atau mampunya ini Ustadz, adakah cara kita untuk menghitung bahwa diri kita ini mampu atau tidak Ustadz? Sebenarnya kurban ini kalau bicara masalah mampu, semua orang pasti mampu. Buktinya hampir 80% umat Islam yang ada di dunia ini membeli sistem kredit. Ya, bisa kereta, sepeda motor, bisa rumah, bisa mobil. Orang gampang mencicil ini dan itu, tetapi untuk mencicil kurban yang hanya 2 juta per 1 orang dibagi 365 hari, dia hanya menyisihkan dari rezeki yang Allah berikan itu adalah 5.000 per hari. Tidak sanggup 5.000 per hari, 2.000. Tidak sanggup 2.000, 1.000 per hari. Tidak sanggup 1.000 per hari, 500 rupiah per hari. Pasti kita sanggup melakukan kurban. Yang penting niat buat usahanya. Insya Allah akan mencukupkan rezeki untuk itu. Agar kita lebih semangat untuk berkurban, pastinya kurban ini ada hikmahnya. Kira-kira hikmah seperti apa itu Ustaz? Bicara hikmah kurban, Allah menyampaikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, bahwa kurban ini adalah sarana bersyukur kepada Allah. Pasti Allah, setiap orang yang bersyukur rezekinya ditambah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan kepada Fatimah, ya Fatimah, saksikanlah kurbanmu, karena setiap tetesan darah dari kurban itu sebagai penebus dosamu setahun yang lalu dan 1 tahun ke depan. Sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19 nih Ustaz. Banyak negara yang tidak mengirim jamaah untuk ibadah haji di Mekah. Nah, saya sempat mendengar pendapat jika tidak ada yang wukuf di Mekah, maka ibadah kurban tidak ada atau tidak boleh dilaksanakan. Jadi bagaimana pendapat itu Ustaz? Jadi tahun ini Indonesia tidak memberangkatkan ibadah haji. Mungkin negara-negara lain juga banyak yang tidak memberangkatkan haji. Andaikan di Arab atau di Makkah, Armina, tidak ada wukuf dan tidak ada pelaksanaan ibadah haji, ibadah kurban, puasa Arafah, sholat Idul Adha dan atau Idul Adha di Indonesia tetap dilaksanakan. Ini jangan ragu, karena tidak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan haji dan wukuf di Padang Arafah.
Orang lain ada juga yang berpendapat kalau kita tidak ada akikah maka kita tidak boleh kurban. Apakah itu benar, Ustaz? Anggapan-anggapan yang salah di masyarakat tentang kurban, yang pertama, kalau sudah pernah kurban maka sampai mati tidak perlu lagi kurban. Ini salah. Yang kedua, di masyarakat banyak beranggapan bahwa setiap orang yang belum akikah tidak dibenarkan berkurban. Ini juga salah. Rasul tidak pernah akikah, Umar tidak pernah akikah, tetapi setiap tahun mereka berkurban. Jadi itu tidak benar bahwa orang yang belum akikah tidak boleh kurban. Akikah itu adalah hari ke-7 kelahiran. Selesai hari ke-7 kelahiran, maka tidak ada akikah. Hewan untuk kurban itu kan hewan ternak seperti kambing, sapi, unta, kerbau, dan mereka harus sehat secara fisik. Nah, secara jelasnya sehat secara fisik seperti apa, Ustaz? Jadi syarat fisik hewan kurban ini, pertama kata Rasulullah, tidak boleh buta, tidak boleh pincang kakinya atau cacat kakinya, tidak boleh penyakitan, dan tidak boleh kurus. Memang dalam hadis dan Al-Quran tidak disebutkan berapa jumlah kilogramnya. Yang ada adalah umurnya 2 tahun lebih, maka itu sudah sah dilakukan untuk ibadah kurban. Dan tidak ada anjuran harus jantan. Betina pun sebenarnya boleh dikurbankan, tetapi orang lebih suka mengorbankan yang berjenis kelamin jantan, karena kurban itu adalah tunggangan kita nanti di akhirat. Yang terakhir nih, Ustaz, untuk pembagian hewan kurban apakah boleh panitia mengambil upah kerja atau upah capeknya dari daging hewan kurban, Ustaz? Untuk hewan kurban, Ali bin Abi Thalib pernah ditugasi oleh Rasulullah untuk sebagai panitia kurban. Rasul menyuruh Ali untuk membagikan seluruh daging hewan kurban, tulang, daging, kulit, dilarang Rasulullah dijadikan sebagai upah untuk pekerja. Pembagian daging hewan kurban ini berdasarkan surah Al-Hajj ayat 34 adalah 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk disedekahkan fakir miskin, 1/3 untuk dihadiahkan. 1/3 untuk dihadiahkan inilah, disitulah bagian orang-orang kaya yang sanggup berkurban, tapi dia boleh juga menikmati hewan kurban dengan harapan tahun depan dia berbagi dengan yang lain. Hewan daging kurban secuil pun tidak boleh dijadikan upah bagi panitia. Panitia tidak berhak mengambil upah dari daging. Andaikan panitia minta upah, maka diminta daripada sohibul kurban, bukan dari daging hewan kurban. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara berbincang-bincang singkat ini. Jika ada pertanyaan tentang kurban atau tentang yang lainnya, bisa Anda tanyakan di kolom komentar. Insya Allah pada video minggu depan akan dijawab. Akhir kata, jika ada kesalahan tentang ucapan kata ataupun yang lainnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.